Baik, selamat malam Ibu. Saya akan membahas 3 bab. Bab pertama itu hakikat ilmu komunikasi. Sebagian besar para ahli yang telah meneliti komunikasi merupakan sarjana psikologi, sosiologi, serta filsafat. Dari berbagai penelitian yang telah mereka lakukan, lahirlah berbagai macam pengertian komunikasi seperti yang kita kenal saat ini. Menurut Dance tahun 1970, komunikasi adalah usaha menimbulkan respon melalui lambang-lambang verbal. Menurut Colin Cherry, tahun 1964, komunikasi adalah usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda. Dari berbagai pengertian komunikasi yang dinyatakan oleh para ahli, pengertian dari Joseph De Vito adalah yang paling lengkap dan luas. Joseph De Vito mengatakan komunikasi adalah tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirimkan dan menerima pesan dengan situasi tertentu. Poin berikutnya adalah hakikat ilmu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk membentuk kesamaan makna. Komunikasi dapat tumbuh dan berkembang karena didukung oleh berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, mekanika, dan lain sebagainya. Makna komunikasi yang tercermin dari definisi atau pengertian komunikasi dapat dibedakan menjadi 4 bagian. 4 bagian tersebut yaitu pertama komunikasi sebagai proses sosial, komunikasi sebagai peristiwa, komunikasi sebagai ilmu, dan juga komunikasi sebagai keterampilan. Kemudian bab kedua, pengantar ilmu komunikasi. Poin pertama, fungsi komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, opini, keterampilan, dan perilaku komunikan. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila dampak yang terjadi pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikasi yang diinginkan. Ya, secara umum, komunikasi memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah 1. Menyiarkan informasi, yang kedua, mendidik, dan ketiga, bisa juga menghibur, keempat, juga bisa mempengaruhi. Karakteristik komunikasi. Secara garis besar, komunikasi memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, komunikasi adalah manusia itu sendiri. Yang kedua, adalah sebuah proses. Yang ketiga, komunikasi bersifat simbolis. Lanjut ke bab 3, ruang lingkup, definisi, dan konteks komunikasi. Poin pertama, bentuk komunikasi. Di dalam berhubungan sehari-hari, komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu verbal dan nonverbal. Poin berikutnya, sifat komunikasi. Dibagi menjadi 4, tatap muka, bermedia, verbal, dan nonverbal. Poin berikutnya lagi, teknik komunikasi. Ada 4 teknik komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi bersifat perintah, dan hubungan manusia. Lalu kemudian ada metode komunikasi, komunikasi lisan, komunikasi tulis, dan komunikasi isyarat. Poin berikutnya yaitu fungsi komunikasi. Di antaranya, pertama, untuk menyampaikan informasi sebagai motivasi untuk orang lain, juga sebagai bentuk ekspresi untuk melakukan kegiatan tertentu, juga untuk menjaga jalinan hubungan yang baik. Lanjut, poin berikutnya ada tujuan komunikasi. Di antaranya adalah agar mampu memahami maksud perkataan orang lain, lalu kemudian agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Kemudian model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen yang lain. Kemudian interaksi komunikasi. Secara umum, interaksi merupakan kegiatan yang memungkinkan terjadinya sebuah hubungan antara seseorang dan orang lain, yang kemudian diaktualisasikan melalui praktek komunikasi. Lalu ada bidang komunikasi. Bidang komunikasi adalah suatu pekerjaan atau hal yang terfokuskan untuk melakukan dan membantu terciptanya interaksi antara individu maupun kelompok, di mana menggunakan informasi untuk terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Berikutnya, definisi komunikasi. Menurut Webster New Collier Dictionary, dijelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau perilaku.
Yang terakhir, konteks komunikasi. Indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Maka dikenallah komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi organisasi, dan lain-lain. Teman-teman, perkenalkan nama aku Patricia Putri Solihati. Nah, di sini aku bakal jelasin mengenai materi bab 4 yaitu tingkatan proses jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi interpribadi atau intrapersonal communication adalah komunikasi dengan diri sendiri yaitu contohnya berpikir. Lalu yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Contohnya dua sejawat, dua sahabat, maupun guru dan murid. Lalu untuk tujuan komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain, kedua, mengetahui dunia luar, ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan, yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Di sini juga ada pengertian komunikasi dalam kelompok, yaitu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Adanya saling bergantungan, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Meskipun setiap anggota boleh jadi mempunyai peran berbeda, contohnya yaitu adalah keluarga, tetangga, kawan-kawan terdekat. Lalu pengertian komunikasi organisasi yaitu terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan juga informal dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Komunikasi formal adalah komunikasi yang struktur organisasinya yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi seperti komunikasi antar sejawat, juga termasuk segelintingan dan gosip. Oke, di video kali ini aku mau ngejelasin soal prinsip komunikasi. Apa sih prinsip komunikasi itu? Seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi mempunyai uraian yang beragam, sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari definisi hakikat komunikasi, yaitu 1. Komunikasi adalah proses simbolik lambang atau simbol, suatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi, namun komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. 3. Komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, sedangkan dimensi hubungan disandi secara nonverbal. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip ini mengasumsikan bahwa komunikasi terjadi pada ruang dan waktu tertentu. Makna pesan bergantung pada konteks fisik dan ruang, waktu, sosial, dan psikologis. 6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Prinsip ini mengasumsikan bahwa hingga derajat tertentu ada keteraturan pada komunikasi manusia. 7. Komunikasi bersifat sistematik. Setidaknya ada 2 sistem dasar yang beroperasi dalam transaksi komunikasi, yaitu 1. Sistem internal dan 2. Sistem eksternal. 8. Di sini ada semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi akan menemukan bentuknya secara lebih baik apabila menggunakan komponen-komponen budaya. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial atau tidak berurutan. Unsur-unsur proses komunikasi tidak terpola secara kaku. 10. Komunikasi bersifat prosesual.
dinamis, dan transaksional. Suatu proses adalah sesuatu yang tidak diketahui awalnya namun diketahui akhirnya, melainkan proses yang sinabung. 11. Komunikasi bersifat suatu perilaku atau suatu peristiwa. Oleh karena itu, suatu peristiwa atau perilaku hanya berlangsung dalam waktu dan tidak dapat diambil kembali. 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak persoalan dan konflik antara manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Teman-teman, di sini aku bakal bahas bab 7 mengenai komunikasi verbal. Nah, maksud dari komunikasi verbal ini apa sih? Komunikasi verbal yaitu adalah merupakan serangkaian proses komunikasi yang menggunakan kata-kata dalam tatanan bahasa yang mengandung makna. Pesan verbal ini dapat dikomunikasikan secara tertulis atau verbal non-vokal dan dapat juga dikomunikasikan secara lisan atau verbal vokal. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau berbicara bisa langsung secara face to face atau dengan perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan sosial media ataupun telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat menyurat, postcard, chatting di media sosial, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih kita berkomunikasi dengan rekan-rekan? Secara langsung berbicara atau menggunakan simbol? Nah, kalau aku sih berkomunikasi dengan rekan-rekan yaitu secara langsung, yang dimana komunikasi bukan hanya sekedar bagaimana pesan tersampaikan, tetapi juga kesan yang didapat oleh si komunikan ini. Bagaimana pesan tersampaikan dengan tepat, dan respon komunikan sebagaimana yang diharapkan oleh komunikator. Menjadi titik penting dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, ataupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, lalu mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk memahami satu dengan yang lainnya. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain, akan tetapi komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama orang penerima pesan tersebut. Hai semua, perkenalkan, nama saya Feba Jasmine Manuhutu. Saya mahasiswa semester pertama, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, Jasmine akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup dari komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau biasa disebut komunikasi interpersonal adalah interaksi sosial yang bersifat verbal ataupun nonverbal yang terjadi di antara dua orang atau bisa lebih, yang biasanya keduanya sama-sama saling membutuhkan. Contohnya, ketika kita sedang berbicara dengan teman sebangku kita mengenai tugas sekolah, atau biasanya kalau sekarang karena masa pandemi ini kita biasanya melakukan secara online, yaitu chattingan atau teleponan, Zoom. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi antar pribadi. Lalu, tujuan dari komunikasi itu apa sih? Tujuan dari komunikasi ada 3. Yang pertama, komunikasi tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi. Contohnya, ketika teman kita atau orang terdekat keluarga menanyakan informasi yang sedang terjadi, berita-berita apa sih yang sedang terjadi di Indonesia ini, kita sebagai orang yang ditanyakan biasanya akan menyampaikan informasi, memberikan link atau memberikan berita yang sedang terjadi saat-saat ini. Atau sebagai contoh lainnya, misalnya saat guru atau dosen kita sedang menyampaikan materi di depan kelas, atau kalau sekarang sih biasanya by Zoom ya. Jadi dosen kita itu memberikan materi. Nah, biasanya kita yang menerima informasi. Jadi tujuan komunikasi adalah menerima
dan memberikan informasi. Yang kedua yaitu menumbuhkan simpati. Jadi ketika interaksi antara dua orang terjadi, itu biasanya akan menimbulkan rasa simpati. Contohnya, seperti yang kita lihat sekarang ini, Indonesia sedang berjuang untuk survive dari COVID-19. Kalau biasanya teman-teman sering main media sosial, biasanya kita bisa lihat teman-teman atau banyak orang-orang yang sedang berjuang atau sedang berjuang melawan COVID-19. Contohnya, saya sendiri. Saya adalah penyintas COVID-19 dan puji Tuhannya sekarang saya sudah dinyatakan negatif. Itu semua berkat doa dan teman-teman, doa, dukungan. Nah, itu yang sangat dibutuhkan. Jadi kenapa komunikasi terjadi dan menumbuhkan simpati, yaitu ketika teman kita mendapat musibah, ketika teman kita sakit. Nah, biasanya kita itu memberikan suatu ucapan atau doa. Semoga cepat sembuh ya, semangat terus, jaga kesehatan. Nah, itu simpati yang diberikan oleh orang lain. Itu contoh dari menumbuhkan simpati. Jadi rasa simpati itu muncul. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan motivasi. Jadi ketika kita melihat suatu media sosial, oh ini udah punya rumah, oh ini udah bisa nyicil rumah, atau teman kita atau saudara kita atau orang-orang yang sering kita lihat di media sosial itu sudah sukses gitu. Itu yang menumbuhkan motivasi di dalam diri kita sendiri. Oh, aku harus kayak dia nih. Tapi kita jangan memforsir atau menekan diri kita untuk terusan kayak aku harus kayak dia gitu. Kita punya porsi masing-masing untuk dapat sukses. Jadi komunikasi ini tujuannya untuk menumbuhkan motivasi. Jadi kita termotivasi untuk dapat sukses seperti orang lain atau teman kita, begitu. Atau teman kita atau saudara kita atau orang-orang yang sering kita lihat di media sosial itu sudah sukses gitu. Itu yang menumbuhkan motivasi di dalam diri kita sendiri. Oh, aku harus kayak dia nih. Tapi kita jangan memforsir atau menekan diri kita untuk terusan kayak aku harus kayak dia gitu. Kita punya porsi masing-masing untuk dapat sukses. Jadi komunikasi ini tujuannya untuk menumbuhkan motivasi. Jadi kita termotivasi untuk dapat sukses seperti orang lain atau teman kita, begitu. Selanjutnya ada efektivitas dari komunikasi antar pribadi. Apa aja sih efektivitas dari komunikasi antar pribadi ini? Yang pertama adalah rasa positif. Jadi, seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, lalu mendorong orang lain untuk lebih aktif dalam menciptakan situasi komunikasi yang kondusif untuk interaksi yang lebih efektif. Yang kedua adalah kesetaraan. Kedua belah pihak diam-diam sama-sama mengakui atau sama-sama menghargai, saling menghargai satu sama lain. Dan yang ketiga ada empati, yaitu kita sama ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya ketika ada teman kita yang baru saja kehilangan keluarganya, kita ikut merasa empati, kita menyampaikan turut berbelasungkawa kalau kita sering dapat berita gitu. Nah, biasanya kita kayak kasih ucapan turut berbelasungkawa, deep condolence to the family gitu. Dan yang keempat ada suportif, rasa suportivitas. Jadi di dalam komunikasi ini harus ada rasa suportivitas atau dukungan, situasi yang terbuka untuk mendukung
komunikasi berlangsung efektif. Dan yang terakhir ada keterbukaan atau openness. Jadi di dalam komunikasi ini kita sama-sama harus terbuka. Maksud terbuka di sini adalah kita menerima setiap informasi, setiap berita yang disampaikan teman kita, dan kita dapat menanggapinya secara baik. Contohnya ketika teman kita bercerita atau curhat tentang masalah keluarganya, kita harus diam mendengarkan, dan setelah dia selesai baru kita memberikan pendapat kita. Itu. Tentunya di dalam komunikasi tentu ada hambatan, bukan? Jasmine kali ini akan menjelaskan hambatan apa aja sih yang dalam komunikasi. Yang pertama ada gangguan. Gangguan di sini dibagi menjadi dua, yaitu gangguan mekanik dan gangguan sematik. Gangguan mekanik adalah gangguan-gangguan yang berasal dari luar komunikasi, misalnya suara ribut. Kalau kalian bisa dengar, ini ada suara dari musola atau suara anak-anak lari di sini, itu disebut sebagai gangguan dalam komunikasi. Dan yang kedua yaitu gangguan sematik. Jadi gangguan sematik itu berasal dari dalam komunikasi. Ketika Jasmine menyampaikan, ada kata-kata yang menurut teman-teman kok aneh ya kalau dipakai kata-kata ini. Jadi terjadi salah tafsir dalam penyampaian informasi yang Jasmine sampaikan. Itu contoh. Terus hambatan kedua apa sih? Hambatan kedua ada kepentingan. Jadi di dalam komunikasi pasti setiap individu memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan ini membuat orang selektif dalam menanggapi atau menghayati pesan. Iya. Yang ketiga adalah motivasi terpendam. Seorang individu akan melakukan sesuatu sesuai kebutuhan, keinginan, dan kekurangan. Di dalam komunikasi tentunya ada motivasi terpendam atau keinginan-keinginan tertentu. Contohnya, misalnya Jasmine suka nyanyi, otomatis Jasmine akan cari komunitas yang sama-sama komunitas bernyanyi. Kenapa? Karena tujuan Jasmine suka nyanyi adalah Jasmine ingin cita-cita menjadi penyanyi atau penulis lagu. Jasmine akan menempatkan diri Jasmine ke dalam suatu komunitas yang akan prospeknya akan menuju cita-cita yang Jasmine inginkan. Itu contoh. Atau misalnya teman-teman atau misalnya Adi sukanya membaca atau menulis. Nah, biasanya dia akan menempatkan diri atau mengikuti komunitas tentang bagaimana cara menulis buku. Nah, itu gak mungkin di dalam komunikasi semua motivasi terpendam dari masing-masing individu itu gabung di dalam suatu komunitas. Tidak mungkin. Jika itu jika individu itu saling bertemu, tentunya akan terjadi hambatan atau nanti akan salah tafsir. Yang ini bahas apa, yang ini bahas apa. Itu hambatan dalam komunikasi. Makanya kita harus tahu cara menempatkan diri kita, dimana kita harus menempatkan diri, kita harus melihat situasi sekitar. Terus yang terakhir adalah prasangka. Ini sering banget terjadi di dalam komunikasi. Prasangka itu apa sih? Prasangka itu rasa curiga tanpa ada dasar. Jadi kayak misalnya tetangga kita atau teman yang kita kenal sering berangkat pagi banget, terus pulang malam banget. Tapi dia bisa beli mobil, dia bisa beli motor, dia bisa belanja online, kurir ke paket selalu datang. Itu akan menimbulkan rasa prasangka buruk. Ini sering banget nih kayak kita gitu.
ih kok dia bisa beli kayak gitu, dapat dari mana ya uangnya gitu loh. Padahal kita nggak tahu sebenarnya dia juga banting tulang untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau. Nah, prasangka-prasangka buruk itu yang menjadi hambatan dalam komunikasi, dan itu sebaiknya jangan kita lakukan. Gak mungkin di dalam komunikasi semua motivasi terpendam dari masing-masing individu itu gabung di dalam suatu komunitas. Tidak mungkin. Jika itu jika individu itu saling bertemu, tentunya akan terjadi hambatan atau nanti akan salah tafsir. Yang ini bahas apa, yang ini bahas apa. Itu hambatan dalam komunikasi. Makanya kita harus tahu cara menempatkan diri kita, dimana kita harus menempatkan diri, kita harus melihat situasi sekitar. Terus yang terakhir adalah prasangka. Ini sering banget terjadi di dalam komunikasi. Prasangka itu apa sih? Prasangka itu rasa curiga tanpa ada dasar. Jadi kayak misalnya tetangga kita atau teman yang kita kenal sering berangkat pagi banget, terus pulang malam banget. Tapi dia bisa beli mobil, dia bisa beli motor, dia bisa belanja online, kurir ke paket selalu datang. Itu akan menimbulkan rasa prasangka buruk. Ini sering banget nih kayak kita gitu, ih kok dia bisa beli kayak gitu, dapat dari mana ya uangnya gitu loh. Padahal kita nggak tahu sebenarnya dia juga banting tulang untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau. Nah, prasangka-prasangka buruk itu yang menjadi hambatan dalam komunikasi, dan itu sebaiknya jangan kita lakukan. Yang terakhir, Jasmine akan menjelaskan fenomena komunikasi antar pribadi ini. Sudah pasti teman-teman juga pada sering tahu sih. Kayak contoh fenomena antar pribadi ini, contohnya adalah gosip. Teman-teman juga pasti gak dapat memungkiri itu adalah salah satu komunikasi terbaik di lingkungan teman-teman. Mungkin gosip enggak selalu tentang isu-isu atau hal-hal yang belum tentu itu faktanya benar. Ada kalanya kita juga kayak ngobrol, atau anak sekarang nyebutnya itu gibah. Nah, gosip ini adalah salah satu fenomena komunikasi antar pribadi. Kenapa? Karena gosip ini adalah interaksi antar dua orang atau lebih yang sedang membicarakan suatu berita atau informasi tertentu yang mereka ketahui. Jadi, kesimpulan dari yang Jasmine jelaskan tadi adalah komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar dua orang atau lebih. Dari komunikasi dapat terjadi masalah dan juga menjadi kunci dari penyelesaian masalah itu sendiri. Jadi komunikasi itu ibaratnya kita nerima informasi, kita juga dapat konflik, kita dapat masalah dari komunikasi, tapi komunikasi juga yang ngebantu kita untuk dapat menyelesaikan atau mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut. Dalam komunikasi antar pribadi yang terkadang dianggap simpel, terkadang memiliki banyak hal di dalamnya, seperti hambatan-hambatan tadi, efektivitas yang harus kita ketahui dari komunikasi ini yang membuatnya menjadi rumit. Tetapi dengan adanya efektivitas, hambatan, jadi kita tahu cara berkomunikasi yang baik dengan sesama kita bagaimana. Sekian penjelasan Jasmine dari materi komunikasi antar pribadi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.